saya hormati Bapak Wakil Bupati Ngada, Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Ngada, Bapak Ibu anggota Forkompimda Kabupaten Ngada, hadir dari Kapolres, Waka, dari Kejari, Pengadilan. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Ngada, juga hadir pimpinan BUMN, pimpinan bank, dan rapat yang hadir banyak ya. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Ngada. Nah ini kalau tidak disapa bahaya. PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, para staf ahli, asisten, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Ngada, para kepala bagian, para camat, para kepala desa, lurah, BPD, dan utusan dari masing-masing kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan. Juga hadir tadi anak-anak dari forum anak yang juga hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, semua kita yang hadir di tempat ini dalam acara pembukaan Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada tahun 2026 yang saya hormati dan saya kasih. Pada tempat pertama, sebagai insan beriman, kita harus terus mensyukuri atas segala berkat dan anugerah yang kita nikmati, yang kita dapati secara cuma-cuma pada hari ini, serta lebih khusus lagi atas penyelenggaraannya sehingga pada musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang tingkat Kabupaten Ngada dalam rangka penyusunan LKPD tahun 2026 dapat kita laksanakan dalam nuansa dengan keadaan yang sehat dan tetap dalam nuansa persaudaraan. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan selamat menjalani bulan puasa bagi umat Katolik dan umat Muslim. Semoga bulan puasa ini membawa berkah bagi kita semua, terutama dalam berikhtiar dan berupaya memajukan Kabupaten Ngada yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin, pimpinan, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak anggota DPR yang saya hormati, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui 4 pendekatan. Ya. Pendekatan pertama itu pendekatan partisipatif. Yang kedua, bottom up atau top down planning. Yang ketiga, teknokratis, dan yang keempat, pendekatan politis. Proses dan tahapan perencanaan pembangunan wajib dilaksanakan ya, mulai dari desa, kecamatan, dan hari ini di kabupaten, mungkin dalam beberapa hari ke depan di tingkat provinsi, terus ke tingkat nasional. Ya. Ketika saya dan Pak Wakil menghadiri di beberapa tempat berkaitan dengan Musrembang Cang, ketika saat dialog dibuka, ada beragam pertanyaan-pertanyaan, bahkan kritik, ya, yang disampaikan baik dengan nada-nada yang agak halus ataupun ada yang keras dan bahkan bentak-bentak. Ya. Ada beberapa kecamatan. Saya ingat waktu di kecamatan Soal BXP. Nah, ada satu kepala desa, Bupati, ya, Musrembang ini sudah kita lakukan tahun-tahun. Secara berjenjang sudah kita lakukan. Tapi pertanyaan saya, kenapa ya, Musrembang kita lakukan ini pada akhirnya tidak bisa memenuhi semua program-program yang diusulkan. Ya. Jangan-jangan Musrembang ini akal-akalan. Saya mohon Pak Wakil, Pak Bupati harus bisa jawab. Seharusnya kecil bangun aja. Ya. Nah, saya terus jawab begini. Ya.
yang namanya perencanaan itu ada banyak pilihan. Ya. Dari sekian ribu pilihan, sekian ratus pilihan, sekian ribu pilihan, kita harus bisa bersikap dan mengambil pilihan, ya, dan mengambil pilihan yang menurut kita itu menjadi prioritas dan yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Ya. Kadang-kadang kita mungkin dalam perencanaan itu pertama-tama mungkin kita wajib karena memang diisyaratkan seperti itu. Saya sampaikan. Bahkan ada pertanyaan, kami kepala desa maju kemarin itu ada visi-visi, kami sudah beritahu, cetak, bangun, janji banyak-banyak hal disampaikan. Ternyata muncul itu program beda semua. Nah, saya bilang begini, kalau perencanaan tidak kita prioritaskan, ya, itu sampai kapanpun juga tidak akan memenuhi, ya, memenuhi kepuasan ataupun memenuhi penuntasan. Ya. Pilihan banyak, kita harus bisa mengambil sebuah pilihan, dan memang sangat sulit untuk menentukan pilihan itu. Kalaupun pilihan kita itu sesuai dan menasar, ya, dengan pilihan-pilihan lain yang belum sempat kita melakukan pilihan itu tidak masalah. Ya. Mungkin juga kita bisa melakukan pendekatan lobby provinsi, lobby pusat. Saya juga menjelaskan tambahan berkaitan dengan kartu murni yang tersebarkan. Ya. Kartu murni itu sebenarnya menggambarkan kebutuhan mendasar yang ada di tingkat masyarakat itu. Ya. Ada sekian ribu yang butuh alat tangkap. Ketika saya dan Pak Wakil kunjungan nelayan, saya tanya, Mamote main, ya. Saya kemarin kemarin program kami kemarin itu ada di kapal besar, ya, yang besar. Ada berapa puluh ini, ada belasan ini. Mote yang mundur dia. Ma kami mai murah, kemarin mau kena kami murah tadi. Ya. Kami suka yang kentinti, yang perahu motor. Oh tiada. Ketika saya ke Pape, saya tanya, kira-kira saprodi yang lebih kamu inginkan di sini apa? Kan murah ke oma, kok alat semprot? Ya. Alat semprot kami murah. Ya. Ketika saya ke Pulau Barat, Pak Wakil, mayoritas mengatakan kami butuh fiber, kami butuh bibit. Ya. Kalau bisa berkesempatan jalan kalian. Ya. Ketika ke soal, mereka mengatakan begini, yang kami mau pupuk tidak boleh ada masalah. Berarti soal mekanisme penyaluran. Kalau bisa, ya, alat semprot kami dalam butuh. Nah, mau lo bayar apa? Kami jangan apa-apa bagi alat semprot. Yang penting lah semprot lau baik. Macam-macam ada latung yang semprot anak kau dipakai itu. Ya. Itu hal-hal kecil Pak maksudnya. Ya. Di kota ini UMKM mereka mengatakan akses permodalan itu sulit. Bapak bisa kok kami dapat 2,5 juta, 5 juta. Aksesnya sangat sulit atau sulit. Mote butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Ya. Nah, ini, ya, ini rekaman-rekaman yang mungkin secara sah dan secara prosedural arah kita harus bisa mengarah pada hal-hal tersebut. Ya. Bagi keluarga-keluarga miskin yang mungkin ada 5 atau 6 anak dalam satu sekolah misalnya, jangan ayo sekolah mida, mote bangun baru. Ya, mama lihat itu bijak kena bangun baru ayah apa? Semai doi aina kami dana bahana sekolah itu susah di. Nah, susah. Kok apa? Bayar uang sekolah, nah susah. Ya. Kadang juga baru mau masuk sekolah nih pakaian seragam susah. Oh ini ternyata, ya. Ternyata perencanaan-perencanaan kita, ya. Mohon maaf saya bagian dari pemerintahan masa lalu dan juga 3 periode DPR, Pak Berni, ya, dan teman-teman bapak anggota DPR pimpinan kita selama ini sudah berkecimpung jauh, ya. Dan hal-hal kecil yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu mungkin perkara-perkara yang terlupakan, ya. Itu satu dua hal teman-teman sekalian. Pelaksanaan fungsi Rembang itu sendiri dilaksanakan untuk menggali permasalahan-permasalahan permasalahan sosial budaya, infrastruktur, ya, yang tersebar di 12 kecamatan, 190 desa dan 16 kelurahan. Hal yang saya gambarkan tadi itu permasalahan.
yang langsung. Ada yang mungkin jalan antar desa, antar kecamatan, lagi belasan ruas jalan. Misalnya nih, saya hafal sampai di seluruh kecamatan, ya, untuk Jerebu, ya, ke depan itu jika dimungkinkan ke depan harus bisa berpikir soal baca malah ke dokter misalnya, atau Nenovea ke arah Kali terus ke Sowoto. Buat jalan alternatif, misalnya Jerebu atau kita nake, kita tahu langsung Nenovea. Itu boleh Barat misalnya, ada yang ketika saya kunjung masyarakat itu Nusa Bunga, ya, yang arah ke Nusa Bunga itu hasilnya luar biasa. Terus Rakalaba Bere, dari Bere ke Bere 1, ya, yang besar-besar. Nah, untuk Zale ini kampanye ini dan Aimere lebih khusus jadi itu ada kampanye yang cukup bagus yang tenaga kesehatan hasil yang cukup luar biasa. Ya. Itu kalau kita ke depan ini, ya, kalau kita bersepakat dengan pimpinan Bapak anggota DPR, kita bersepakat 7 miliar di atas, mujur-mujur bisa ke 10 miliar. Yang menjadi suku mas-mas aku sila union, ya, ini untuk apa selasa dengan yang bukan, satu apa pani di sepikul yang 10, 15 biji, malah satu sampai domin dia juangnya sudah, 3-4 sudah tidak bisa lagi. Kalau apalagi 6-7, cakap sampai domin. Nah, Pak Wakil mungkin bisa agak lebih, karena saya cari oleh itu. Nah, itu hal-hal ya. Terus yang di wilayah utara, kita harus jujur mengatakan untuk infrastruktur wilayah utara masih sangat rendah. Ya. Rio Minsi, Warung Lembu, Marungela, Jeong Teding, terus Ria, turun sampai Latung, kerja Guru Munjal Sandi, terus dia main di Tanterong, turun ke Tanterong 1, sampai ke Puskesmas Gilang. Itu juga yang mungkin ke depan ya, kita hal-hal besar itu bisa kita pikirkan ke arah situ. Rana Moite ini tembus ke bawah. Terus Pulau Maidana, Pulau Kela, Bobo. Ada lagi dari Rakalaba turun ke Mangulewa ke Zewu. Itu ada beberapa ruas jalan yang mungkin butuh perhatian ke depan yang anggarannya begitu besar. Begitu besar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari penalaan sejumlah permasalahan yang masih kita hadapi, terdapat sejumlah isu penting yang menjadi perhatian kita semua. Apa itu isu-isu itu, Bapak sekalian? Pertama soal isu kesejahteraan ekonomi yang ditujukan melalui apa istilah keren bilang laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, ya, dan lain-lain. Dari angka-angkanya, Bapak sekalian, perekonomian Kabupaten Ngada terus mengalami pertumbuhan positif untuk mendorong produk domestik regional bruto dengan capaian itu kurang lebih 2,58 triliun rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,18 poin menjadi 3,67%. Namun jika dibandingkan dengan kondisi Provinsi NTT, pertumbuhan ekonomi Ngada masih berada di 0,06 poin di bawah NTT dan masih berada 1,36 poin lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mencapai 5,03% pada tahun 2024. Angka kemiskinan Kabupaten Ngada cenderung tidak stabil, ya, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 11,87%, yang berarti ya dari 11,87% dengan total jiwa ada di Kabupaten Ngada kurang lebih 171.000, ya, ada kurang lebih 20.480 jiwa, ya, masih berada di garis kemiskinan. Nah, dan soal miskin ini, ketika saya minggu kemarin di Jakarta itu, miskin tuh ada yang juga miskin ekstrim, ya, tidak hanya miskin tapi ada yang lebih gila lagi, miskin ekstrim. Ya.
Angka tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mengalami penurunan dari angka 2,68% dari kondisi tahun 2023 yang mencapai 4%. Ya. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ngada secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka provinsi NTT dan Indonesia yang mencapai angka 3,02% dan 4,82%. Ya. Ini persentase-persentase yang digambarkan. Hadirin yang saya hormati, dalam menakar keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat Ngada dapat dicermati melalui capaian indeks pembangunan manusia. Ya. Keberhasilan pemerintah dalam hal ini bisa diukur melalui indeks pembangunan manusia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan dapat diakses oleh semua pihak. Ya. Nanti bisa diakses di Badan Pusat Statistik untuk indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menunjukkan rata-rata capaian kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat tergambar dalam indikator bidang kesehatan. Ya, indeks pembangunan manusia ini pertama itu tercapai dalam indikator bidang kesehatan. Ya, di dalam bidang kesehatan ini usia harapan hidup itu 68,9 tahun. Indikator bidang pendidikan, ya, yang pertama rata-rata lama sekolah 8,83 tahun dan harapan lama sekolah 12,75 tahun. Dan indikator bidang ekonomi yaitu pendapatan per kapita 9,5 juta per tahun. Ya. Dari perhitungan ketiga indikator tersebut oleh Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia Kabupaten Ngada untuk tahun 2024 mencapai 72,04. Angka ini lebih tinggi dari angka perolehan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,9 poin, tetapi lebih rendah 2,98 poin dari angka IPM Indonesia yang telah mencapai angka 75,02 poin. Berdasarkan dari latar belakang ini, Bapak-Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, ya, gerak langkah dan komitmen bersama semua pihak menjadi kunci sukses dalam pencapaian tujuan pembangunan. Ya. Melalui spirit membangun desa, menata kota, yang tergambar dalam visi terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya, berbasis sumber daya manusia berkualitas, dan sumber daya alam berkelanjutan. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama bekerja dan berkomitmen untuk kemajuan. Doa Angelus. Saya minta salah satu pimpin. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa Angelus. Izinkanlah saya untuk memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia.
Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya lanjut. Dari visi yang saya tawarkan, dan Pak Wakil, tentunya harus dijabarkan dalam misi. Ya. Misi ada 5 yang kita istilahkan pancacita pembangunan Kabupaten Ngada. Ya. Yang pertama, mendorong percepatan peningkatan daya saing yang bertumbuh pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi, pariwisata, berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang cerdas, sehat, produktif, berkarakter, serta etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, pedesaan dan perkotaan. Yang keempat, mempercepat kemandirian lembaga, kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, dan olahraga. Terus yang kelima, mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan lain-lain. Hadirin yang saya hormati, di tahun 2026 merupakan tahun kedua pencapaian RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2026 akan dicapai melalui penerapan strategi dan arah kebijakan yang dikerucutkan melalui 7 prioritas pembangunan. Jadi untuk 2026 kita kerucutkan ke dalam 7 prioritas. Prioritas pertama, hilirisasi produk, pertanian dan ketahanan pangan. Yang kedua, penguatan lembaga keuangan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke sektor pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, terwujudnya kota Bejawa yang harmoni, di mana alam dan budaya berinteraksi secara dinamik dan seimbang, dan menciptakan lingkungan kehidupan yang damai dan inspiratif. Yang kelima, peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan mendesak. Yang keenam, peningkatan partisipasi semua elemen kelembagaan sosial masyarakat dalam pembangunan. Dan yang ketujuh, reformasi birokrasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, disadari bahwa tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di tingkat lapangan sangat banyak. Dan di sisi lain ada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Sebagai gambar untuk tahun anggaran 2025, total pendapatan daerah kita sebesar 969 miliar lebih. 969 miliar lebih. Namun seiring dengan keluarnya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, ya, maka kita akan dan sudah ada pengurangan 64 miliar lebih. 64 miliar itu ada 2 pos yang dikurangi. Ya. Pertama itu alokasi dana fisik konektivitas jalan sebesar 34,2 miliar lebih, dan yang kedua DAU spesifik grant sebesar 30 miliar lebih. Ya. Tentunya dengan pengurangan ini dan seiring dengan surat edaran Kabupaten Ngada, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan pergeseran atau efisiensi. Ya. Kebijakan efisiensi ini hendaknya dilihat sebagai suatu tantangan bagi daerah untuk melakukan sinergi dan kolaborasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan sesuai kewenangan masing-masing. Sikap proaktif dalam membangun kerjasama dengan dunia usaha, lembaga keagamaan, lembaga adat, LSM, lembaga donor, dan semua pemangku kepentingan untuk membangun daerah ini merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya.
Di tengah-tengah efisiensi, kita harus bisa membuka diri, harus bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, dengan pemilik modal, para pengusaha. Ya. Kita harus bisa melakukan komunikasi itu. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD, hadirin yang saya hormati, ketika kita mendengar efisiensi, ada pengurangan di 64 miliar, ya, pasti masyarakat berpikir, Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik ini akan mengalami kesulitan dalam menyusun program dan kegiatan. Ya. Tapi saya dan Pak Wakil, kami harus tetap beroptimis. Ya. Optimisme harus ada dalam jiwa kami berdua, apapun tantangan, ya. Poro kami 384 titik di seluruh Ngada bukan sedikit. Ya. Apapun risiko, kami juga harus bisa minimal bisa memenuhi hal-hal yang kami janjikan kepada masyarakat. Nah, untuk itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang bisa kita akomodasi pada tahun 2025 ini, ya. Dan juga ada atas diskusi bersama pimpinan DPRD, 3 pimpinan, ketika 2 minggu lalu kami ajak berdiskusi. Terus kami sampaikan, kami titip pesan Miwatu Diana, sampaikan ke bapak-bapak anggota DPR 22 anggota DPR Belauna supaya kita maaf polo, ya. Tadi pagi ketika saya bangun, saya lihat di EP itu, di Ende kemarin mau baku pukul kemarin, ya, antara bupati wakil bupati dengan anggota DPR. Media nggak ada malah baku pukul, saya kita parolo kau. Sama kan tinu kami berhadapan di tinu dan jadi masih lewat jauh berhadapan dengan anggota DPR. Ya. Tapi bukan itu Bapak-Bapak sekalian, ya. Nah, apapun kesulitan kalau kita bisa duduk bersama, ya. Kalau 3 pimpinan ini sudah satu hati satu suara, ditambah lagi dengan Bapak-Bapak anggota DPR, rasa tidak menjadi masalah. Itu kan soal apa? Soal kesepakatan, soal kita duduk bersama. Kalau memang mengalami kesulitan, baiknya kita kuras ke dia, kita nggak pelai ke dia. Nah, ya. Apa saja yang mau kita lakukan pada saat ini Bapak sekalian, ya? Terkait bantuan-bantuan yang kita janjikan itu, tentu pertama membutuhkan apa? PTO, ya, petunjuk teknis operasional, ya, atau PEDUM. Dan akan sesegera mungkin dinas terkait sesegera mungkin untuk menjabarkan ini. Kemarin setelah dilantik, setelah masuk kantor pertama, hari kedua ketiga, saya dan Pak Wakil sudah panggil. Ingat, kami janji aku pakai seragam, kami janji aku beasiswa, kami janji aku kasau, aku kangadu, ya, kosaki, lari, beras, bantu beras. Ketika ada hajat-hajat budaya, ya, penjabaran ini supaya kami salah aturan itu, miu kena RPO, ya, dan sudah untuk sementara ini sudah dilakukan oleh bagian hukum berkaitan hal tersebut, ya. Itu pertama, ya, soal PTO, PEDUM menjadi payung hukum, ya. Yang kedua, kita akan lakukan tahun ini juga berkaitan pembagian bibit tanaman, ya. Padi, jagung juga, ini tidak jagung, hortikultura, kopi, tembakau, juga ada apa yang kami janjikan itu. Nah, kita secara sporadis, kita coba dulu beberapa tempat, ya, kelapa ganja, kita coba lakukan itu. Yang kedua, ya, berkaitan dengan UMKM dan bantuan langsung, ya, berupa kur versi daerah, kita akan coba lakukan itu. Ya, saya sudah diskusi dengan kepala Bank NTT. Saya bilang coba tanya di mana kabupaten yang menerapkan ini. Oh, Bapak, kami cek ini hanya di Denpasar, di Gianyar, di mana tuh? Itu bisa, ya. Kita akan berkolaborasi, dan yang ada di Ngada ini bukan hanya Bank NTT, kita bisa berkolaborasi dengan Bank BRI, Bank BNI, Bank apa lagi? Bank Mandiri, ya. Ini kooperasi-kooperasi yang ada. Kita kolaborasi, kita diskusi bersama, ya. Soal UMKM, Bapak-Bapak sekalian, perputaran uang di Kabupaten Ngada akan tinggi ketika usaha kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah ini kita dorong, kita bantu, ya. Ada tantangan besar kita berkaitan dengan makan siang bergizi gratis, ya. Satu NTT ada 9 triliun, ya, 9 triliun di NTT. Nah, kalau ini bisa berputar semua di NTT 9 triliun di Ngada, juga ada sekian
ratus miliar yang akan kita serap ke depan ini, saya yakin kalau tahun pertama kita terapkan semua 18, kita ada 18 dapur. Konsultasi terakhir kemarin ketika saya dengan Pak Gubernur ke Badan Gizi Nasional, saya cek ngada 18 dapur, Bapak. Ya. Kalau 18 dapur kita terapkan tahun ini, tuntas tahun ini, saya sungguh yakin, ya, sayur tidak akan cukup. Kalau manu, aisai, ya, DA, ya, beras akan tidak cukup, ikan tidak cukup, ya, bumbu, bawang merah, bawang putih akan tidak cukup, ya. Maka ini tugas besar, dan saya dan Pak Wakil bersyukur hal-hal yang kami janjikan kepada masyarakat itu, ya, tercover dalam program strategis nasional, juga di tingkat provinsi tercover oleh Melki Joni, ya. Maka dayung bersambut, sehingga hal yang mungkin kami sulit di bidang di dana dau, kita nge papa ma enego provinsi, kita coba lobby ke pusat, ya. Dan ini seiring sejalan, ya, sehingga melihatnya Pak Wakil TPK Zili dan apa imbas, ya, provinsi pasti apa imbas, pusat juga apalagi, Bapak sekalian, ya. Saya hitung itu kalau beras itu bisa dengan 200 ton. Tinggal ada ini mari kita terapkan. Baru satu dapur saja, baru 3 sekolah. Saya diskusi dengan Pak Rudi. Saya bilang, "Cow, 3 sekolah ini pengalaman kau mau tidak kira-kira kendalanya apa? Bapak buah, Bapak. Buah, ketersediaan buah. Nah, itu baru 3 sekolah. Ya. Buah. Ke depan kita bisa tanam rame-rame. Semangka, melon, ya, sayur-sayur yang cepat. Nah, sehingga apa? Macam fiber dan ala-ala semprodi lain yang kami janjikan itu untuk mendukung ini nih. Ya. Yang berikut, ya, masih berkaitan UMKM dan PUR, ya, kita juga sudah lakukan komunikasi, ya, kita coba secara regulasi masih dipelajari. Nah, pikiran kami begini, penjual-penjual kecil yang ada di masyarakat ini, misalnya Pak Ketua Malipusa Aimere yang satu Kamparan Zele mau keluar dari Aimere, kiri kanan itu ada jual pisang, ada jual mangga, kowi ai, kosuza, ya, ikan jarang di situ, ya, ada beberapa ini, nenas, nah, ya, kita bisa fokuskan ke situ, ya. Mama-mama yang ada di pasar Soa ketika saya jalan, ya, ada yang mereka tanam sendiri, ada yang mereka belanja dari tempat lain, ya. Bentangan begini di tenda kecil ini, mungkin omsetnya mungkin kalau kita hitung mungkin baik 5 juta, ya. Tapi mereka begitu tulus, mereka begitu semangat, ya. Peran pemerintah di mana? Ini saatnya kita coba lihat, coba kita perhatikan mereka itu, ya. Selain misalnya di Golema Barat tanam sayur dan yang lain-lain, UPH, kopi dan yang lain-lain, kita harus tetap bersama-sama, ya. Yang berikut Saprodi, ya, berkaitan Saprodi, Fiber, ya. Fiber kita akan coba bantu tahun ini. Mungkin kita fokus dulu di Golema Barat, ya. Fokus di Golema Barat, Fiber kita coba ini, kan itu, ya. Mesin rintis, alat semprot, hand traktor, dan mesin pompa air. Nah, mesin pompa air ini kami lobby ke pusat, kita dapat banyak nanti untuk hal ini, untuk mesin pompa air. Bahkan kemarin ketika saya bertemu Pak Menteri itu ditantang. Nah, di sana mau butuh berapa ribu? Ya. Yang penting pastikan itu, ya, bersama TNI Polri, pastikan pompa air ini digunakan secara baik. Nah, dan lebih efektif menurut mereka. Ketika kita bantu semakin banyak mungkin bisa dengan 3 kali panen, ya. Ditanya juga yang lahan potensinya berapa hektar, berapa hektar. Pembukaan sawah baru ada tidak peluang di sana? Saya bilang ada, Bapak, ya. Bahkan saya bilang untuk jangka pendek berkaitan dengan pompa, mungkin ke depan ini kita bisa berpikir soal apa? Misalnya bendungan-bendungan besar, ya. Bendungan-bendungan besar. Nah, saya pernah jalan di Marunggela, Ulung Lelos, masyarakat di sebelah mali Ulung Lelos, Ulung Lelos, kok mangga bendungan, bekas. Kalau ada bendungan ini itu hamparan ke bawah itu sawah semua, ya. Saya pernah jalan di Matahari, di Benteng Tawang, yang jalan sekali besar itu, ya. Itu hamparan yang begitu luas, ya.
Dan puji Tuhan, ya, saya coba dua ini saya coba masuk, yang diakomodir satu. Itu di materi event tawa itu kita tahun depan dapat 30 miliar untuk bendungan besar. Ya. Nah, saya lagi berpikir, kami Bapak Wakil lagi berpikir lama ini mau masuk ke Bolomeze ini, Kurboko, kalau pengen ya. Masyarakat soal sering sampaikan hal tersebut. Bendung Zelemaina mah, balik kongnya Bendung Zelemaina, mimur sekali ke Bendung Zelemaina, teman-teman DPR Bendung Zelemaina, hamparan ini ke bawah nih, bukan hanya 2 kali lagi, 3 kali bisa. 3 kali ya. Makanya dinas terkait, Pak PLH Sekda, yang juga Kadis PUPR, kemarin saat apel sudah saya sampaikan, cepat tindak lanjut. Ya. Hal yang disampaikan oleh saya dan oleh Pak Wakil, itu formil adanya, itu wujud lain dari proposal tertulis. Ya. Jadi kami sampaikan secara lisan, itu sebenarnya itu proposal tertulis di situ. Ya. Jadi itu hal-hal ya. Yang berikut Bapak sekalian, peningkatan calon usaha kami. Nah, kita coba beberapa sekuen, dan kemarin kami lihat di pokir, pokok pikiran Bapak anggota DPR ada juga yang mengarah ke sini, ya. Walaupun ada sebagian yang dibabat habis oleh efisiensi, tapi jauh di Pak ini kami diskusi dengan pimpinan, 3 pimpinan, mau apa kita pelai, kita pemai, ya. Kita pemai, kita pelai, kita pisau, ya. Ya. Juga berkaitan dengan subsidi pupuk non subsidi. Nah, ini menjadi ya untuk mendukung makan siang bergizi gratis ya. Arahan Pak Prabowo ya, tidak boleh ada lagi petani yang kekurangan pupuk. Nah, ya. Arahan sangat tegas dan akan ditindak tegas. Ya. Itu. Akan ditindak tegas. Petani tidak boleh mengalami kekurangan pupuk, begitupun keterlambatan pupuk ya. Untuk itu, bagi teman-teman di desa, kepala desa, Bapak Camat, fasilitasi masyarakat yang ada di desa itu supaya bisa jadi distributor, bisa jadi penyalur ya. Kita harus pastikan pupuk. Ini arahan Prabowo yang juga saya dan Pak Wakil janjikan kepada masyarakat berkaitan pupuk. Masalah sudah bertahun-tahun berkaitan hal ini. Kecil, hal kecil, tapi apa berdampak ya. Bicara soal ketahanan pangan tidak lepas dari soal ketersediaan pupuk ya. Pemberian bantuan alat tangkap ya, untuk di wilayah pesisir, di pantai tahun ini kita coba sedikit ke Tintin motor, perahu kecil, perahu motor, kita coba kita coba beberapa unit, Inerie, Koleba Selatan dengan Riung ya. Total nelayan kita nih, polivalen ada 1.474 nelayan, dan ke depan ya, saya akan, dan Pak Wakil, kita akan coba benahi kembali data ini. Malik kau tugas kau selebolo, kau marah mau kau lalang mesti, ya. Kalau setiap hari kau di kebun, jangan sampai ada bantuan kau lari ke pantai, lari ke laut, jangan, ya. Nah, kita lakukan ini. Saya sudah bisik Pak Kadis, PLT Kadis kemarin malam perjalanan dari rute ke Bejawa sebelah mah benahi data nelayan, ya. Data nelayan ini 1.470-an. Hitungan saya itu dia mungkin kalau real itu bisa mungkin 800, ya. 800 kalau selama 5 tahun yang mereka inginkan itu adalah alat tangkap mesin ketinting yang harga mungkin 20 juta ya. Kali 800 itu 16 miliar 16 miliar kalau setiap tahun kita taruh sedikit tahun kelima tuntas ya. Dilengkapi dengan alat tangkap sedih ya. Itu tuntas. Kalau sudah tuntas, tugas pemerintah untuk apa? Bagaimana hasil ini supaya kita bisa kelola, hasil ini supaya kita bisa angkut keluar. Nah, itu tugas pemerintah. Soal apa? Hilirisasi. Poin pertama tadi itu, hilirisasi. Berkaitan misi. Ya. Yang berikut, pemberian bantuan ternak. Ya. Nah, ini kita selektif. Ya, selektif. Saya lebih cenderung itu ayam petelur. Ya. Ayam petelur, supaya bisa mendukung makan bergizi gratis. Nah. Ya. Yang berikut, pemberian jaminan kesehatan masyarakat ngada. Jaminan kesehatan masyarakat ngada secara data harus ditindaklanjuti secara cepat. Pak asisten ya, asisten ayo. Nah, Pak PLH Sekda, khusus untuk data ini harus secepat mungkin, ya.
Tidak ada lagi di era kepemimpinan kami dua nih. Kami masih mulia kemana-mana, kami sudah umum. Ya. Jangan sampai tidak ada masalah yang tidak terakomodir dalam BPJS atau dalam bentuk payung lain berkaitan dengan jaminan soal kesehatan masyarakat ngadan. Ya. Tidak boleh ada. Dan sistem manajemen yang mungkin di kesehatan di rumah sakit, sekiranya ada mengalami kendala berkaitan dengan hal ini, ya, kita harus bisa membuka diri, ya, harus bisa dikritik dan harus bisa menerima perbaikan. Nah, kami diskusi panjang lebar dengan banyak dokter yang ada di luar, ya, yang ada di luar, dan kita harus bisa berbenah diri, ya, karena ini hal yang kami janjikan dan kita sudah siapkan itu kurang lebih 16 miliar, ya, 13 sampai 15 miliar kita siapkan tahun ini, ya. Nah, itu hal karena masih terlalu gonjang-ganjing soal data. Ada yang bilang 13.000 lebih yang belum memiliki payung kesehatan, ya. Ada yang bilang ada payung tapi 16.000 lebih bermasalah. Nah, ini yang mungkin harus menjadi P1, ya. Karena persyaratan itu, ya, apapun yang kita lakukan berkaitan dengan kesehatan ini disyaratkan harus memenuhi apa? UHC, ya, Universal Health Coverage. Ini yang kalau yang mengerti bahasa Inggris, yang anggu-anggu balik mengerti, dan kalau Universal Health Coverage, ini Pak Sili kan mantar kait, jadi kasih anggu-anggu sudah jawab, itu masuk akal. Tapi kalau Pak BP anggu-anggu saya pertanyakan, mengerti Pak Idan, ya, itu syarat minimal. Nah, dan kita sudah memenuhi syarat itu. Tapi dari sisi data kita masih mengalami kendala. Nah, makanya saya mau ke depan pada saat sambutan perdana, data itu kita harus bisa pasang dan terbitkan, kita pasang di setiap kantor desa. Supaya masyarakat ngelamuni, ya. Di beberapa kepala kantor iso, oh jauh dengan asal kenaya. Nah, sama merah payah nggak tak baik, ya. Mungkin di ring baru, oh mekas, ngari nggak kurang, mangan umur udah main mekas, ya. Mereka bisa lihat di nama itu tuh, ya. Ketika tidak ada cepat, ya. Dan berkaitan dengan hal ini, ya, konektivitas pelayanan puskesmas dengan rumah sakit harus terkonek, ya. Akan tidak masuk akal ketika di puskesmas itu sudah didiagnosa penyakit ini, terus sampai ke rumah sakit harus berlama-lama harus didiagnosa lagi. Apa fungsinya puskesmas kalau harus ada diagnosa double? Kecuali, ya, di tempat tersebut tidak ada dokter atau dokter yang bidangi keahlian itu tidak ada, ya. Nah, ini hal yang sangat berat, ya. Saya yakin Ibu Kadis, Ibu Direktur juga mengalami kendala yang sama. Dan mari kita sama-sama berbenah diri, kita perbaiki diri, membuka diri, itu penting. Nah, membuka diri penting. Miudas halana, atau momonorana bupati dan wakil, ya. Baik momonora kepala dinas, ya. Supaya bupati dan wakil itu tidak di momonora, ya, lebih baik kita baku injak. Ya, itu. Ya, berikut soal penyediaan seragam dan beasiswa bagi siswa, ya. Nah, kita sudah hitung-hitung itu, SD kurang lebih 3.000 siswa kita berikan beasiswa, SMP 3.000, ya. Makanya kemarin ketika kami bertemu, saya Pak Wakil dengan pimpinan DPR, saya bilang, saya membuka, kami dan Pak Wakil mau kita 27 orang nih kita buka diri, kita sama-sama bangun ngada ini, khusus berkaitan dengan kesehatan, dengan pendidikan, sorry, ya. Bapak Ibu anggota DPR yang berkaitan dengan pokil, silakan mengarah ke sini, ya. Pada akhirnya bila serahkan, Pak, apa no bila serahkan, nah, apa, tapi malah bila serahkan, oh ini juga kena kerjasama dengan bupati dan wakil. Nah, jangan sampai larung di TV kimia karena bupati dan wakil yang pengajian, no, ya. Nah, ya, itu kita saling membesarkan, berkaitan dengan hal tersebut, ya. Nah, mungkin fokus kita di kelas beasiswa di kelas 3 SMP dan kelas 6 SD, supaya bisa persiapan sedikit, kita bantu sedikit, ya. Juga bagian seragam, ini untuk SMP kelas 1 dan SD kelas 1, ya, dilakukan secara selektif. Ya, sudah hitung, Pak Kadis Pendidikan, ya, harus bisa tindak lanjuti ini, siapkan PTO-nya, karena ada salah satu itu berkaitan dengan pemberian bantuan berkaitan dengan hajatan budaya, itu rencana kita titipkan di bidang budaya, ya.
supaya tidak salah angka, salah sasaran, salah menyalurkan itu, siapkan PTO, siapkan PEDUM, draftnya disampaikan ke bagian hukum. Pak Kadis, Zengayo. Nah. Ya. Yang berikut, ya, untuk posdik, ya, untuk guru honor dan sarana prasarana berkaitan dengan rehab sekolah dan pembangunan baru. Kita di tahun ini, ya, ada beberapa sekolah yang akan direhab dan dibangun baru. Ya. Terakhir kemarin dana itu di PUPR, ya, dan sekarang ini belum diputuskan lagi. Ya. Hanya sasaran khusus untuk tahun ini. Ketika saya bertemu Pak Menteri terakhir kemarin itu di Jakarta, saya tanya langsung, Menteri Pendidikan. Tingginya, aku pakai melebar, baca tak kulala juga cakap sama dengan Allah. Ya, tinggi badan sama dengan saya. Ya, kalau Pak Bahlil lebih pendek lagi, cakap ngerlewa. Jawab tuh, cakap ngerpok dengan cakap Menteri luar biasa. Ya, disampaikan begini, ya, pengelolaan ke tingkat bawah itu polanya itu pola sebuah ya. Langsung ditransfer ke rekening kepala sekolah. Ya, ini menjadi tantangan ke depan. Kami terus berpikir kalau kepala sekolah sibuk urus ini, terus bagaimana dengan pelaporan ini, ya, yang pasti informasi terakhir yang saya dapat seperti itu. Ya, langsung ke tingkat bawah. Walaupun ada keluhan kemarin, jangan sampai mereka meninggalkan tugas atau lain-lain, untuk sementara seperti itu. Ya. Termasuk usulan kita berkaitan dengan pembangunan sekolah rakyat. Ya. Sekolah rakyat kita usulkan untuk SMP dan SMA. Nah, dia terpusat khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin yang sangat miskin, disediakan sekolah itu. Ya. Dananya itu 100 miliar. Mulai dari bangunan, terus sekolah, guru-guru, apa semua, makan, minum, asrama, dia terpusat. Ya. Dia terpusat. Untuk hal ini sudah kita usulkan. Berkaitan dengan, ya, kalau untuk PIP negara, PIP SD SMP kita sudah lakukan itu. Berkaitan dengan KIP, ya, KIP ini kalau soal pendanaan ini kita masih mengalami kendala karena biaya cukup besar. Ya, hanya kami coba cari model kerjasama yang dalam bentuk lain. Ya, model kerjasama dalam bentuk lain dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ada beberapa model yang kemarin saya Pak Benny coba ketemu beberapa rektor, kita coba lakukan kerjasama. Ya. Mudah-mudahan lancar. Nah, mudah-mudahan lancar, mungkin kita bisa tawarkan 150 atau 200 siswa di tahun ini, mudah-mudahan lancar ya. Hanya kita masih pelajari lagi regulasi, aturan, sistem kerjasamanya seperti apa. Nah, itu juga kita fokuskan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang mau sekolah, yang mau kuliah. Nah, ini kita coba komunikasi kemarin. Ya, ya, yang berikut berkaitan dengan bantuan untuk RT, insentif. Insentif untuk para RT di Kabupaten Ngada ada 1.600 lebih RT. Ya. Dan saya dan Pak Berni di 348 titik kami sampaikan hal yang sama. Kita berikan kembali insentif RT. Ya. Kemarin ketika sudah sebelum dilantik, dapat informasi bilang ada pemotongan 64%, aku jantung berdebar. Tuh, takut. Oh, mas salah dia. Yang saya pukul itu ya. Ternyata ketika saya hitung-hitung, Pak Wakil bersama Kapan Keuangan, ya, tahun ini kita alokasikan untuk insentif RT 1.600-an RT. Coba ya, total itu kurang lebih 3,9 miliar. Ya. Jadi kepala desa jangan sampai saat dialog, mak kami dah normal naik tunjangan mama ya. Mama ya. Selama ini kan mengeluh soal RT. Ketika kerapat, kenapa ini terlambat? Oh begini Bapak, RT ini kadang-kadang tidak kasih data begini Bapak, mereka ini kadang-kadang ancam mau macet apa ya. Kita coba lakukan itu ya. Terus yang berikut, berkaitan penataan kota ini, kita mungkin coba dengan beberapa lampu di beberapa ruas jalan. Lampu di kota ini,
ya, walaupun tantangan kita ada penjual-penjual yang mungkin selama ini menurut Mio ya kurang elok dari pemandangan. Nah, sudah lakukan pendekatan ketika saya di Jakarta, Pak Beni sudah lakukan pendekatan dengan para pedagang, dan dalam waktu dekat ini kami akan undang lagi untuk kita diskusi lagi. Ya, kami mau tidak ada yang dikecewakan. Jangan sampai kita tak buang apa semua. Ya, itu bukan zamannya lagi. Nah, ini suka Bapak sekalian, kita di sini ruangan ini merasa beruntung. Ya, bagi Mama Lele, Papa Lele yang selesai mungkin Omi utuh 5.000, Omi aku utuh 5.000, 10.000. Ya. Kita harus bisa perlakukan mereka secara baik dengan apa? Tetap kita tegakkan aturan. Ya. Aturan tetap kita tegakkan, tapi secara humanis dan lakukan komunikasi secara baik. Ya. Dan ini sudah dikomunikasi oleh Pak Wakil. Tadi Pak Wakil bisik saya jauh, kita nanti dalam 10 hari ke depan kita undang balik mau ke Kenana, kita bertemu lagi dengan UMKM semua kita undang. Ya. Tapi sekalian, ya. Yang berikut soal beras cadangan. Nah, beras. Yang kemarin ketika saya janji dengan dia, kami Pak Wakil balik kasao, baik demo ngana, ya, lampiran itu ngana nih kok dia, ya. Dan beras selama ini cukup agak sulit kalau kita taruh di dinas kesehatan. Nomenklatur di sana itu untuk gawat darurat, untuk bantuan bencana, ya. Apakah hajatan budaya itu kok gawat darurat bencana terbaik, ya? Kan tidak. Tapi saya sudah sampaikan ini dan Pak Wakil, maka mau tidak mau suka tidak suka, ya, kamilah sangaza, mari anak-anak nego ya. Dan saya komit, dan Pak Wakil komit. Ya, kemarin kita didatangi tua ada dari Nerie, mak kami dana ngekasa bulan Juni, tak mau lebih apa-apa. Ya, saya dan Pak Beni akan turun sangaza, ya, mengkong ngana dia biolo, tapi kami sangaza kemudian dengan teman-teman DPR dari dapil bawah, juga dengan bapak-bapak yang ASN, khusus dari ini dia, kita ajak sama-sama, kita ajak sama-sama. Ya. Ya, itu. Terus yang berikut lagi berkaitan dengan bantuan keuangan, ya. Untuk keuangan atau barang untuk kegiatan, ya, acara-acara budaya. Ya. Itu kita siapkan. Terus selain kita ngadu kasau, ya, kanua, tidak ada yang lain-lain, ya, itu 3 yang ini. Terus di wilayah soalnya ada sagi, di Riung Barat itu ada caci, ada larik, ya. Itu kita sudah siapkan. Nanti kita coba bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini, ya. Apa maksud di Bali ini, Bapak sekalian? Ya, maksud kami berdua itu, pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati harus bisa tampil bersama-sama mereka di saat mereka melakukan hajatan tersebut. Ya, kan ada pertanyaan, kenapa harus bisa? Nah, kita bertanya balik, kenapa mereka dari kita belum lahir itu sudah ada kegiatan ini dan ratusan tahun yang lalu bahkan. Ya. Modern Evogoboy lahir dari mana? Hajatan budaya. Ya. Kau bodoh apa namanya? Uri loko. Buku kungu nego uri loko. Lahir dari mana? Budaya. Ya. Atau misalnya kau kata kau kita minta kau pembaya apa semua. Itu lahir dari mana? Dari budaya, Bapak sekalian. Ya. Undang-undang itu kemudian. Undang-undang itu kemudian. Apalagi perda. Perda. Kenapa nih bupati baru nolak tuh? Ya. Tapi mau dan semua itu tidak ada ukuran. Tidak ada undang-undang tentang hal itu. Ya. Maka kita akan hadir. Dan ini juga target saya Pak Wakil itu. Ketika dipertanyakan di Goleba, mau deh balik tinggal bawa ada masalah. Ini sasaran saya. Ya. Ini sasaran sebenarnya. Kalau mau jujur, Bapak sekalian, satu nggak ada ini semua bermasalah semua. Ya. Kakak ada juga Pak Polo atau Saudara. Ya. Sasaran kita nanti ke situ. Ya. Kalau misalnya kami ngomong KPK, kami pengen jaga wakil bupati kok, pengen jaga wakil bupati. Kita baiknya masih mode-mode. Kita tidak bisa duduk baik, tidak bisa rebut baik, ya. Itu sebenarnya sasaran, Bapak sekalian, ya. Walaupun ada kritikan-kritikan bahwa itu hal kecil kok bisa diperhatikan oleh bupati dan wakil bupati. Nah, tapi ini ketika kami survei di tingkat masyarakat, benar mereka ini, ya. Ya. Khusus untuk Sagi itu kami identifikasi itu ada 6 atau 7 lokasi.
ya. Begitupun Caci, lari gitu ada 7 lokasi. Ya. Ternyata di sana kampungnya ada puluhan, tapi ketika kami coba survei hanya ada 7 lokasi. Ya. Ke depan kan bisa saja Bapak dari Dapil Riung-Riung Barat, malik kami bantu hajatan sekali, kami bantu apa? Perataan tempat caci. Tahu gak misalnya apa? Rapat. Ya. Di soal misalnya apa? Oh, penataan tempat duduk misalnya. Dengan tidak menghilangkan apa? Nuansa-nuansa tradisional. Ya. Oh, waktu lalu misalnya mungkin kita mau tahu kemana modena. Ya. Sebab penataan balik pas lagi orang duduknya secara baik. Keseragaman dalam berpakaian ada. Ya. Jangan sampai kita lulus haji, dia selalu pakai baju torok, sejauh pakai baju mite. Ya. Sekali-sekali sana warna. Ini yang mungkin arahnya nanti ke depan nanti akan seperti itu. Ya. Yang berikut, koordinasi pacuan kuda. Ya. Mungkin di Riung-Riung Barat di Jawa Utara tidak terlalu membutuhkan, tapi bicara soal mana jemaah juga makan cara, matur tahu. Kulewa, mana juga makan cara, Jawa ini mana juga makan cara. Ya. Itu. Dan kita sudah siapkan anggaran untuk itu, ya. Terima kasih atas dukungan kita semua, Bapak anggota DPR, ya kita pemain, berkenan. Terus yang berikut berkaitan dengan, ya, kegiatan asesmen untuk mengisi jabatan struktural yang lowong. Yang kita lakukan tahun ini ada kurang lebih 7 eselon 2, ya, dan 1 sekda. Ya. Kita secara anggaran kemarin saya sudah bilang alokasikan. Jangan sampai jabatan ini lowong terlalu lama, saya dan Pak Wakil nanti akan bekerja setengah mati. Ya. Termasuk pengisian untuk kurang lebih 26 di eselon 4 dan eselon 3 yang lowong. Ya. Kita akan lakukan sesegera mungkin. Ya. Pemerintah pusat sudah memberikan sinyal, diajukan sesegera mungkin, kita lakukan sesegera mungkin. Ya. Berkaitan hal ini. Yang berikut soal penganggaran dan pemberian TPP bagi ASN. Ya. Tunjangan tambahan penghasilan bagi para ASN. Ketika kami mau di masjid di nana, teman-teman ASN bumi ambil tawa. Ya. Saya sampaikan begini, kami dapat wakil ketika rapat internal. Ya. Kita siap, kita berikan, tapi persyaratan-persyaratan untuk mendukung agar TPP ini cair ke rekening saudara harus bisa dipenuhi. Apa saja itu? Ya, saya tidak boleh dengar ada banyak pegawai yang tidak masuk kantor. Saya tidak boleh dengar. Ya, atau masuk kantor Senin Kamis, saya tidak boleh dengar. Ya, tidak mengisi absen, saya tidak boleh dengar. Ya, ya. Begitupun dengan misalnya ada temuan-temuan. Baik. Ya. Pimpinan bisa apa ya, menyediakan hal seperti ini, tapi kita juga baku cakap, ya, mari dukung kami ini, dukung, ya. Soal apa? Pencapaian kinerja, ya, harus bisa dikerjakan secara bersama-sama, ya. Itu 1-2 hal, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin masih ada yang lupa, mungkin saya belum banyak berpikir semua ini. Pak Wakil mungkin ada hal yang belum saya sampaikan. Berkaitan dengan 2025 ini, kita saling melengkapi itu, saling mengingatkan kalau belum ayo sampaikan ini ya. Jadi forum ini jangan kita buat ya seolah-olah tidak bisa berikan kesempatan yang lain. Forum ini kita ciptakan kok. Ya, mungkin ada hal yang belum saya sampaikan. Nanti baru Pak Bupati gas tutup lagi ya. 1-2 hal saya tambahkan. Yang pertama, saya berbangga teman-teman DPR dari 25 12 orang hadir hari ini. Yang kedua, kita tadi sampaikan Pak Ketua DPR bahwa ini saya ingatkan teman-teman kepala dinas perangkat daerah, jangan alergi dengan pokok-pokok pikiran DPR. Kalau Anda alergi artinya Anda tidak paham sistem perencanaan nasional. Karena dari 4 sistem perencanaan nasional itu salah satu dari 4 itu adalah perencanaan politis. Itu artinya lewat jalin asmara, lewat pokok-pokok pikiran, lewat yang didapatkan pada saat reses. Lalu kemudian itu oke apa tidak, kita sesuaikan dengan visi misi atau tema kepala daerah. Itu saya pikir supaya kita frame-nya jalan, dan saya bersepakat dengan Bupati
ke depan tetap kita jalan sama-sama. Dan terima kasih Pak Ketua dan pimpinan semua dari 12 kecamatan, semua anggota DPR hadir pada saat musrenbang CAM kemarin. Lalu yang kedua, saya mau menyampaikan Pak Belki Lakalena, Gubernur kita sudah menyampaikan NTT sebagai Kabupaten Pelopor Operasi Merah Putih. Sehingga ini bagian dari menjawab program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kemarin saya sudah panggil Kadis Koperasi dan beberapa teman. Kita dapat jatah 84 koperasi dengan anggaran mungkin 1 sampai 3,5 miliar. Saya harapkan nanti dengan Pak Bupati kita turun semua, ini kabupaten koperasi, masa DPDA sekali. Jadi kami mau memberi reward untuk 1 sampai urutan 10 koperasi nanti yang berbadan hukum duluan. Kami mau coba siapa yang desa mana yang kemudian memperoleh badan hukum duluan dari Koperasi Merah Putih akan kita beri reward dengan program, tidak dalam bentuk uang, karena kami tidak ada uang juga. Nah, yang terakhir untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwa kita ada efisiensi segala macam itu, doi tidak ada. Kita sudah berkoordinasi cukup banyak dengan teman-teman. Kita mesti membuka diri pertama dengan teman-teman kita yang vertikal di kabupaten ini. Ada 4 pimpinan cabang BRI, BPD, Mandiri, BNI, ada teman-teman Dolok, ada Departemen Agama, ada Statistik, ada Pajak, ada Yasubda, ada Kantor Pertanahan, ada PLN. Jadi semua ini akan kita integrasikan untuk kemudian kita bangun daerah sama-sama. Selain itu, kurang lebih ada 15 teman-teman yang mau berusaha di Kabupaten Ngada, teman-teman investor. Ini kalau mau investor ini kepala BPD dan kepala BRI langsung geleng-geleng, anggu-anggu kepala ini. Ini capital play-in, kita harapkan nanti, kita sudah omong juga, komoditi kita ini, Ngada ini luas kok. Baku bagi, tidak ada yang boleh monopoli di sini. Ini NKRI. Atur ini baik-baik. Dari laut ada lobster, ada rumput laut. Di gunung yang paling tinggi ini juga ada kopi yang begitu bagus, ada kemiri. Maka kemudian tanggal 27 nanti kita doa semua, mudah-mudahan ada gala dinner untuk temu usaha, dan terakhir kita tutup dengan yang namanya penandatanganan MOU untuk berinvestasi masing-masing, termasuk di dalamnya kelapa yang namanya kelapa genja itu. Terima kasih, saya tidak boleh menutup karena Pak Bupati tugasnya membuka dan menutup, saya ada di tengah-tengah. Yang kedua, yang menambah tidak boleh lebih banyak dari yang inti, karena yang intinya di Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati, lanjutkan. Boleh sih, terima kasih Cow. Ya, hal yang saya mau lupa tadi, hampir lupa. Cow ingatkan ya, berkaitan penandatanganan MOU, itu rencana Pak Wakil tanggal 27 malam. Semua investor ini ada 16 kurang lebih, ya, akan tanda tangan MOU di rumah jabatan Bupati, kala diner. Pembahasannya kala diner, dan penandatangannya tanggal 28 April. Di saat kami pada saat tanggal 28 kita rencana Pak Wakil rencana untuk misa syukur dengan Bapak Uskup, ya. Pada saat itu kita bikin penandatanganan, ya. Nanti kopi misalnya ada 2 investor itu, terus kemiri, ya, yang di Jakarta ketika dia jelaskan dia kirim ke Eropa, ya. Terus, ya, berkaitan dengan pakan ternak, ya, ada juga kelapa genja dan yang lain ada 16, ya, termasuk di bidang kesehatan itu ada 2, ya. Soal kerjasama berkaitan dengan bagaimana kita manajemen yang ada di rumah sakit ini, bagaimana kita sederhanakan, ya, supaya masyarakat tidak ada lagi keluhan-keluhan, kita coba lakukan itu, ya. Juga, ya, pendampingan dari rumah singgah, ya, rumah singgah yang selama ini kalau dikirim ke Denpasar itu tidak dibiayai,
kemarin kami beritahu, saya bilang, Cow, kita buka lagi cabang dengan di Surabaya dan juga dengan Kupang. Kalau bisa di Jakarta juga khusus jantung dan paru di sana ya. Yang jantung kita langsung di sini ya. Nah, ya, saya bergiat hal itu sudah lama ya, sudah berapa tahun yang saya tekuni terkait hal ini ya. Kendala yang kita dapat di Bambang sekalian ya, soal biaya transportasi ya. Kapal 400.000 mungkin biaya, tapi masih ada saja pasien yang dari keluarga tidak mampu bayar kok biaya kapal itu ya. Ketika saya jelaskan nanti di Denpasar, Bambang sekalian, apa adanya ya, makan gratis apa adanya, tidur juga gratis apa adanya, Miu nanti dijemput di pelabuhan, bawa ke rumah sakit, biaya konsultasi dokter gratis semua, operasi berapa puluh juta juga gratis bayar ya. Miu juga tangguh biaya transportasi ya, 400.000 itu kapal laut juga masih mengalami kendala ya. Apalagi omong soal pesawat ya. Selama ini saya sering keluarkan uang sendiri untuk bantu masyarakat. Nah, makanya kemarin saya bilang secara regulasi Sapenama tidak boleh masuk lagi di situ. Nah, dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Tapi ide kita ya bahwa untuk yang namanya sakit itu masyarakat tidak mereka tidak minta itu, penderitaan sakit itu tidak mungkin. Nah, ya. Kita harus bisa perlakukan dengan cara baik. Kalau bisa kita fasilitasi, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, mau tetap ya. Tetap ya. Misalnya kita bantu transport 400.000 naik kapal laut dari Ende, ditambah dengan satu pendamping 800.000 ke sana, tidak masalah ya. Kalau sudah di sana pasti dijemput. Nah, kita di Surabaya kita sudah dapat rumah. Kemarin ada satu dokter kaya dia sumbang itu lagi di Jakarta, kita sementara cari juga dengan di Kupang ya. Kita lakukan itu sama sekalian ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Lupa juga saya informasi berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Pak Romi berkaitan dengan dermaga. Nah, berkaitan dengan dermaga, kalau tidak berhalangan itu di 2026 akan ada pembangunan dermaga bongkar muat ya, entah di Aimere atau di bawah. Nah, kemarin sementara diskusi saya bilang Aimere silakan, Hanazalet ya, Lau mau bawa silakan ya. Tuh, silakan ya. Kita akan, sehingga kalau dari Surabaya itu langsung ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil, pimpinan DPR, Bapak anggota DPR, itu saja satu dua hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan gambaran umum perencanaan pembangunan RKPD di 2026 ya, juga hal-hal yang akan kami lakukan di tahun 2025 ini di tengah keterbatasan, di tengah efisiensi, tapi kami coba bisa membangun komunikasi dengan banyak pihak, juga termasuk pimpinan dan anggota DPRD dan juga semua kalangan yang supaya bisa sama-sama untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Ngarai, Bapak sekalian ya. Nah, ketika kita bicara soal Mentemori, pasti banyak yang tertawa, pasti banyak yang mungkin ya. Tapi kesungguhnya Bapak sekalian, nah, Mentemori itu sebuah kekuatan ya. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika ada mata pota, kakak adik dari Ruteng dari Aimere mungkin baru tahu, tetangga sudah ada. Ini yang ke depan kita bisa lirik ke arah situ ya. Nah,